Perkenalkan, nama saya Samuel Andraha, saya dari SMBPA, Angkatan 2019, NIM 20945, jurusan Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, dari kampus Institut Pertanian Yogyakarta. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu TPHP, yaitu untuk menyampaikan proses pengolahan dari tebu, tembakau, kelapa sawit, teh, dan lain-lainnya. Baik, di sini saya memilih proses pengolahan komoditas dari tebu. Langsung saja ke videonya, semoga teman-teman terhibur dari hasil kerja saya. Baik, langsung saja ke proses pembuatan gula. Namun sebelum itu kita harus mengetahui bahwa pemanis yang terkandung dalam makanan dan minuman mampu membuat kita menjadi lebih bahagia. Karena asupan yang terkandung dalam gula mampu memicu hormon dopamin dan serotonin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Bukan hanya pemanis pada makanan dan minuman, gula juga mampu meningkatkan energi tubuh dengan cepat, tapi tidak boleh berlebihan. Sebelum mendapatkan gula pasir yang berkualitas, kita terlebih dahulu masuk ke proses pemanenan. Kebun tebu yang sangat luas ini berada di Lampung, yang dimiliki PT Gunung Madu Plantation di Indonesia. Saking luasnya lahan, pemupukan dilakukan menggunakan pesawat. Setelah penanaman 1 tahun, tebu sudah siap untuk dipanen. Tebang tebu sampai rata dengan tanah, supaya batang tebu yang masih tertanam dapat tumbuh subur kembali. Sekali panen, tebu yang didapat mencapai 3,5 ton. Tebu-tebu diangkut menggunakan truk dan traktor. Mobil-mobil yang sudah terisi dengan tebu bisa mencapai 15 ton. Kemudian truk akan berangkat menuju pabrik dan melakukan proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu proses pengecekan sampel tebu. Proses ini dilakukan untuk mengetahui kualitas tebu. Nira yang sudah keluar dari tebu dicampur dengan bahan penjernih, lalu masukkan ke alat supromat untuk cek kadar kejernihannya. Semakin tinggi kadarnya, semakin bagus kejernihannya. Untuk membuat gula, puluhan ton tebu harus melewati mesin pembawa tebu. Mesin ini akan membawa tebu-tebu ke mesin penggilingan. Mesin ini mencacah dan menghancurkan batang-batang tebu sampai menghasilkan air nira dan ampas tebu. Tahap penggilingan dapat dicek di ruangan kontrol. Tahap selanjutnya, penurunan kadar gula nira tebu dengan pemanasan pada suhu 75 derajat Celcius. Tambahkan bahan penggumpal untuk mengendapkan kotoran pada nira. Ampas tebu masih bisa dimanfaatkan, namun kita tidak membahas ampasnya. Nira yang sudah jernih akan kita kurangi kadar airnya di mesin evaporator, sehingga hasil nira menjadi kental atau biasa disebut sirup. Sirup ini akan melewati tahap pengkristalan. Hasil pengkristalan berupa gula kristal tebu. Gula siap dikemas dengan berat per karung mencapai 50 kg. Tebu yang sudah menjadi gula siap dipasarkan ke seluruh Indonesia. Konsumsi gula ada aturannya. Menurut WHO, mengkonsumsi gula untuk orang dewasa dan anak-anak maksimal 6 sendok teh. Baik, di sini saya akan menambahkan jenis-jenis gula. Yang pertama adalah gula pasir. Yang kedua, gula kastor. Yang ketiga, gula batu. Yang keempat, brown sugar. Yang kelima, gula merah. Yang keenam, gula bubuk. Dan yang terakhir adalah gula kristal. Baik, sekian dari hasil kerja saya dan video saya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan serta kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam video saya. Saya berharap bagi yang menonton, semoga kita mendapatkan manfaatnya serta terhibur dari video saya. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan
Terima kasih.